Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Naili SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang di kelas A pada malam hari ini yang telah memberikan tugas kepada kami semua. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami pada hari ini. Baik, jadi izinkan sebelumnya kepada saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya sebagai moderator, nama Hadis Bianto dengan NIM B1A122034. Dan di depan saya ada siapa? Dengan Muhammad Fitria Putra dengan NIM B1A123014. Baik, dilanjutkan oleh saudari sebelahnya. Nama saya Habibin Nisa dengan NIM B1A123K16. Silakan. Dan saya Fitra Anggrani dengan NIM B1A1230038. Oke. Nama saya Billy Yosep Tasaragi dengan NIM B1A121037. Dengan saya Rusmelati Simbolon dengan NIM B1A123032. Dengan saya Dia Sobestari NIM B1A1230012. Dan dengan saya Resti Dharma Francisca dengan NIM B1A1230023. Baik teman-teman, inilah kami dari kelompok 5, orang-orang yang beranggotakan di kelompok 5 itu sendiri. Baik, di sini sebelum saya masuk mengenai topik pembahasan, jadi sedikit kata-kata. Orang bijak pernah berkata, ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat buat orang lain. Dan ketika kita menyampaikan sebuah kebermanfaatan buat orang lain, tentu mesti didasari oleh sebuah ilmu dan juga cara dalam menyampaikan yang efektif. Maka pada kesempatan kali ini, malam hari ini, izinkanlah saya sebagai moderator dan teman-teman sekalian untuk menyampaikan materi yang berjudul mengenai badan usaha berbadan hukum. Oke, langsung saja ditonton videonya. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi sebenarnya apa itu badan usaha dan jenis-jenis dari badan usaha itu sendiri? Baik, kita langsung saja. Di depan saya ada Mas Putra. Kita tanyakan langsung mengenai apa itu badan usaha. Silakan, Mas Putra. Nah, kalau badan usaha berbadan hukum itu adalah entitas yang dibentuk untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan memiliki status hukum yang diakui oleh negara. Badan usaha berbadan hukum memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pendirinya. Dengan kata lain, badan usaha berbadan hukum adalah subjek hukum yang dapat memiliki aset, terlibat dalam perjanjian dan bertanggung jawab atas kewajiban hukum sendiri. Itu dia, Pak. Oke, baik, terima kasih untuk Putra atas penjelasannya. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa badan usaha itu berarti berbadan hukum, ya, di mana subjek hukum yang dapat memiliki aset, terlibat dalam perjanjian dan bertanggung jawab atas kewajiban hukum itu sendiri. Iya, betul, gitu ya. Baik, terima kasih. Dan teman-teman, sedikit saya jelaskan di sini ada beberapa jenis dari badan usaha itu. Yang pertama ada perseroan terbatas atau yang biasa disingkat PT, dan yang kedua itu ada koperasi, ketiga ada badan usaha milik daerah, dan yang keempat itu ada badan usaha milik negara BUMN, kemudian yang terakhir itu ada yayasan, teman-teman. Nah, di sini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan dari masing-masing kelima dari badan usaha itu sendiri. Jadi kita lanjutkan saja. Yang pertama itu ada perseroan terbatas. Nah, di sini saya akan melanjutkan kepada saudari Bibin mengenai perseroan terbatas itu sendiri apa. Baik, bisa dijelaskan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah sebagai badan usaha yang modalnya terdiri dari saham, di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Oke, baik. Tadi Bibin menjelaskan mengenai badan usaha itu modalnya terdiri dari saham, di mana tanggung jawab itu pemegang saham terbatas ya pada jumlah saham yang dimiliki. Oke, jadi itu teman-teman mengenai definisinya. Dan saudari Bibin, apakah ada ciri-ciri dari perseroan terbatas itu sendiri? Iya. Ada ya? Tentunya ada. Baik. Yang pertama ini statusnya diakui sebagai badan hukum. Yang kedua, modal terbagi dalam saham. Yang ketiga, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimiliki dan dikelola oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Oh, baik, itu dia teman-teman. Kalian pasti juga ikut mendengarkan dan menyimak ya yang dijelaskan oleh saudari Bibin tadi mengenai pengertian dan juga ciri-ciri. Nah,
Dari pengertian dan ciri-ciri itu, Saudari Bibin, apakah ada contoh agar kita semua bisa lebih memahami mengenai dari perseroan terbatas itu sendiri? Ya. Contohnya dari perseroan terbatas adalah perusahaan besar seperti PT Telkom Indonesia, PT Unilever Indonesia, dan lain-lain. Oh, baik. Jadi ada PT Telkom Indonesia dan juga PT Unilever ya, seperti Ya. itu. Dan masih banyak lagi yang lainnya, teman-teman. Oke, yang kedua kita lanjutkan mengenai badan usaha itu koperasi gitu ya. Nah, di sini yang akan dijelaskan oleh Saudari Rosmelati gitu. Oke, lanjut saja, silakan Saudari, mengenai koperasi itu sendiri apa sebenarnya? Baik, saya akan menjelaskan apa itu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Oke, koperasi berarti pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, mengedepankan prinsip ekonomi dan juga kesejahteraan anggota gitu ya. Oke, baik. Dan Saudari Rosmelati, contoh dari koperasi itu apakah ada atau apa saja kalau ada? Ada. Contoh koperasi itu adalah koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha. Oh gitu ya, koperasi simpan pinjam dan juga serba usaha, teman-teman. Nah, itu tadi mengenai dari koperasi, badan usaha koperasi ya. Dan yang ketiga tadi saya lanjutkan mengenai perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah, BUMD biasa disingkat. Nah, di sini juga akan dijelaskan oleh siapa? Dia. Oke, lanjut saja. Silakan mengenai BUMD itu sendiri. Apa gitu? Saya jelaskan tentang perusahaan daerah atau disebut dengan PD atau badan usaha milik daerah. Ciri-cirinya langsung itu Bang. Ya. Modalnya berasal dari kekayaan daerah, bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan juga dapat mencari keuntungan. Contohnya, perusahaan daerah air minum atau disebut dengan PDM. PDAM. Oke, baik. Itu tadi mengenai badan usaha milik daerah yang dimana tujuannya untuk melayani kepentingan umum dan juga mencari keuntungan, teman-teman. Ya, contohnya seperti PDAM tadi ya. Oke, baik. Dan selanjutnya yang keempat itu ada, kalau ada BUMD pasti ada BUMN, teman-teman. Jadi BUMN itu sendiri kepanjangannya Badan Usaha Milik Negara. Ya, dimana pastinya badan usaha milik negara, kita lempar saja ya ke teman kita. Siapa yang mau jawab badan usaha milik daerah? Oke, ada Bang Billy. Ya, Oke, benar. silakan Bang Billy, mengenai badan usaha milik negara itu apa, dan juga mengenai ciri-cirinya dari badan usaha milik daerah, negara, sorry. Dan sebenarnya badan usaha milik negara ini bertujuan untuk apa gitu? Silakan dijelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang BUMN. BUMN merupakan kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. Ya. Definisi BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki oleh negara. Yang artinya BUMN itu dikelola sepenuhnya oleh negara. Oke. Baiklah, adapun ciri-ciri khusus daripada BUMN, modal berasal dari kekayaan negara, seperti sudah dijelaskan tadi pada keterangannya ya. Terus selanjutnya bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi juga mencari keuntungan. Itulah definisi dan ciri-ciri daripada BUMN. Baik. Dan Bang Billy, apakah ada contoh yang dimaksudkan dari badan usaha milik negara itu sendiri? Seperti apa? Contoh daripada BUMN itu Iya. sangat banyak. Ya. Ya, Boleh tapi disebutkan beberapa atau bisa disebutkan semua gitu? Apa saja? mungkin saya menyebutkan dua contoh, Oke, yaitu baik. PT Pertamina dan PT PLN. Oke, PT Pertamina dan juga PT PLN itu merupakan badan usaha milik negara, teman-teman. Benar. Jadi itulah tadi mengenai badan usaha milik negara, ya, di mana sebagian besar seluruh ataupun modalnya itu dimiliki oleh negara itu sendiri. Dan selanjutnya yang kelima kita masuk mengenai badan usaha, yaitu yayasan gitu ya. Baik, di sini langsung saja dijelaskan oleh, ya, silakan. Jadi definisi yayasan yaitu badan
hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Adapun ciri-ciri dari yayasan seperti tidak berorientasi pada keuntungan, aset yayasan dipindahkan dari pendiri dan hanya digunakan untuk tujuan yayasan. Oke, baik. Itu tadi teman-teman. Jadi di sini ada pembeda gitu ya dari badan usaha milik daerah maupun juga badan usaha milik negara. Seperti yang dijelaskan oleh saudari tadi bahwa kalau kita menyimak di mana perbedaannya itu kalau yayasan ini tidak memiliki atau mendapatkan keuntungan di situ ya. Benar saudari. Dibandingkan kalau kita lihat badan usaha milik daerah dan juga BUMN teman-teman. Itu seperti perbedaan dan bisa dijelaskan mengenai contoh dari yayasan itu sendiri seperti apa? Ada contoh yayasan itu seperti yayasan pendidikan dan yayasan amal. Oke, contoh yayasannya yayasan pendidikan juga yayasan amal gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, itu tadi kelima dari jenis badan usaha. Yang pertama ada PT, yang kedua ada koperasi, yang ketiga ada BUMD, juga keempat ada BUMN, dan kelima tadi terakhir yayasan. Selanjutnya kita membahas mengenai karakteristik badan usaha berbadan hukum itu sendiri yang akan langsung saja dijelaskan oleh saudari Fitri ya. Oke, Fitra. Iya, sorry ya, silakan saudari Fitra mengenai karakteristik badan usaha berbadan hukum itu apa sebenarnya? Silakan. Karakteristik berbadan hukum usaha berbadan hukum ada memiliki 4 poin. Yang pertama, memiliki akta pendirian. Badan usaha berbadan hukum harus didirikan melalui akta notaris dan disahkan oleh pihak berwenang. Poin kedua, kekayaan terpisah atau kekayaan badan usaha terpisah dari kekayaan pribadi, pendiri atau pemiliknya. Yang ketiga, pertanggungjawaban terbatas, yaitu pemilik atau pendiri hanya bertanggung jawab sebatas pada modal yang disetor. Yang poin keempat, subjek hukum. Badan usaha berbadan hukum dapat melakukan perjanjian memiliki aset, menggugat atau digugat di pengadilan. Oke, seperti itu teman-teman mengenai dari karakteristik badan usaha berbadan hukum. Ada 4 ya tadi saudari Fitra. Ya. Baik, yang pertama tadi sedikit saya jelaskan lagi memiliki akta pendirian. Yang kedua itu ada kekayaan terpisah. Yang ketiga itu pertanggungjawaban terbatas. Dan yang terakhir tadi ada subjek hukum. Seperti itu ya, benar ya? Baik. Jadi itulah tadi teman-teman mengenai video singkat dari kami badan usaha berbadan hukum. Dan apabila ada yang mau ditanyakan ataupun terlebih masih ingin digali lagi mengenai badan usaha berbadan hukum ini, silakan ditanyakan langsung saja di kelas nanti. Kami siap membuka sesi tanya jawab jika ada yang ingin ditanya. Dan mungkin sekian video dari presentasi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun salah kata dari kami satu persatu. Kami ucapkan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman? Oh, mungkin sudah cukup ya Bang. Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, dari yang lain sudah cukup juga? Sudah cukup. Baik. Oke, terima kasih kepada saudara dan saudari untuk diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan bisa dapat diterima dan bermanfaat buat teman-teman yang lain yang menonton ya. Baik. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan nantikan video kami selanjutnya. Bye. Bye-bye.